Halo teman-teman, selamat datang di bacaan ulasan astrologi dan kali ini saya ingin bicara tentang gerhana matahari cincin pada tanggal 21 Juni 2020 dan untuk artikelnya secara lebih detail kita bisa buka di Google, browsing aja di situ tentang gerhana matahari cincin dan saya menemukan salah satunya adalah yang ditulis oleh Kompas dan Kompas memperlihatkan bahwa ada di 31 provinsi di Indonesia yang bisa melihat gerhana matahari ini. Pukul berapa nanti kita lihat detailnya, tetapi sepertinya kalau yang di Pulau Jawa tidak bisa. Anyway, bisa dilihat berikutnya. Banyak ini adalah berita dari BMKG. Di sini ada 31 provinsi 432 kota. Silakan dibaca lebih lanjut jika memang ingin mengetahuinya. Saya akan mulai dengan melihat ada dua bulan baru. Jadi gerhana matahari kan kalau bulan baru itu bulannya gelap sehingga bukan terjadi bulan purnama tetapi bukan gerhana bulan tetapi gerhana matahari, karena gerhana bulan hanya bisa terjadi pada saat bulan purnama ketika bulan bulat bundar ya. Jadi namun di dalam ini dua-duanya tahun 2020 tanggal 21 yang ada di bulan Juni dan ada di bulan Juli. Dua-duanya ada di Cancer. Kenapa? Karena yang pertama ada di 0 derajat 21 menit. 0 derajat dan ini terjadi pada jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat atau tepatnya jam 1 lebih 38 menit. Oke, kita buka chartnya seperti ini. Dan kalau kita lihat ini menggunakan whole sign, saya bisa mengganti jadi yang Placidus. Mana Placidus? Oke. Sehingga kita bisa lihat dia ada di rumah keberapa. Ya, untuk Indonesia bagian barat ini ada di rumah ke-9, mau masuk ke 10, sehingga memang ini waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi kalau kita menggunakan perhitungan Placidus, maka kita bisa melihat secara umum di wilayah tertentu, dan ini adalah wilayah Jakarta yang saya ambil, adalah ketika energinya adalah tentang tidak hanya Cancer tetapi rumah ke-9, tentang keyakinan kita tentang bagaimana kita harus mengakar, bagaimana kita merasakan, bagaimana kita berempati pada kemanusiaan, tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain, atau sebaliknya tidak hanya berempati kepada orang lain tetapi kita juga compassion terhadap diri sendiri. Yang paling penting adalah pada saat ini, kalau kamu mau kasihan, mau berbaik hati pada orang lain, lalu siapa yang mengasihani dan berbaik hati pada dirimu? Kalau ada, barangkali akan ceritanya berbeda dan mungkin tidak perlu datang ke channel seperti ini karena merasa tidak punya masalah. Tetapi kalau tidak ada, maka satu-satunya orang yang bertanggung jawab untuk berempati pada diri kita nomor satu adalah diri kita sendiri. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Dan apalagi sebenarnya kita melihat pada saat ini matahari, bulan, dia ada di 0 derajat persis bersama dengan North Node. Dan inilah yang membuat gerhana matahari pada saat ini begitu penting, karena dia berada di titik awal di Cancer dan dia akan berada di Cancer lagi untuk bulan baru yang kedua dalam tahun ini. Ya, tadi kita lihat pada tanggal 21 Juli 2020 akan terjadi lagi bulan baru masih di Cancer tetapi di 29 derajat. Nah, apa yang penting pada saat ini adalah ketika kita melihat ada energi dari Mars yang juga sebenarnya sudah cukup lama dia membuat koneksi yang tension dengan matahari ya, dan ini membuat kita
menjadi agresif tidak hanya keluar tetapi ke dalam diri sendiri. Dan saya lebih fokus pada saat ini adalah bagaimana kita membawa cinta itu untuk menjadi dasar mengawali periode yang ke depan, karena semua bulan baru adalah tentang mengawali sesuatu. Dan kita lihat di sini saya menggunakan yang disebut dengan moonologi decknya sini, dan kita lihat kartunya. Kita secara bukan mengacak tapi kita mengambil untuk melihat apa yang bisa dipahami dari situasi ini. Jadi kita akan lihat apa yang namanya new moon karena dia termasuk new moon, kemudian gerhana matahari dan new moon di Cancer. Kita lihat 3 kartu. Nah, new moon sendiri adalah tentang a new start is coming, ya. Jadi yes untuk coming your way. This is one of the most auspicious card in the deck. It is totally positive and suggests something new and exciting is developing. Nah, jadi kalau yang new moon itu kan terjadi setiap bulan, setiap 28 hari akan terjadi. Nah, yang berbeda adalah new moon di Cancer. Ini kartunya, apa ceritanya? You and your loved one are safe. Ya, new moon in Cancer. There is a new start coming in your private life. Something is rising up in connection with the people and places you hold dearest. Jadi, Cancer adalah tentang merasakan, mencintai, melindungi orang-orang terdekat. Jadi bukan mencintai secara keseluruhan, tetapi diri sendiri. Dan juga biasanya itu bicara tentang keluarga, ya. Jadi kita mulai menanam benih yang baru tentang bagaimana kita membuat diri kita dan orang-orang terdekat kita itu merasa aman dan merasa saling memberi. Kemudian gerhananya, kalau kita lihat gerhana new moon eclipse, ya, ini adalah gerhana matahari. Expect powerful change. Jadi perubahan yang besar terjadi di area mana? Keyakinan kita tentang bagaimana kita bisa hidup aman dan bahagia, dan mulai fokus pada membuat hati kita bahagia, tidak hanya melulu pada kewajiban-kewajiban kita, ya. If you want affirmation that you can achieve your dream and get the desired outcome in the situation you're asking about, then this is it. Ya, ini adalah waktunya kita meminta. Jadi ini adalah waktunya kita jangan lepas dari perasaan kita menjadi bagian dari universe yang besar, ya. But be prepared, it could be quite a ride. Jadi hati-hati, tetapi karena perubahan besar tentunya bukan hal yang nyaman buat kita. Satu hal lagi yang kita bisa lihat dari situasi ini adalah Saturnus, ya. Saturnus ada di 0 derajat juga, dan dia membuat quincunx dengan matahari dan bulan. Saturnus itu adalah tokoh yang berkuasa seperti ayah kita, ya, ayah kita yang sangat dominan, yang semuanya adalah dilakukan untuk kebaikan, tentunya sesuai dengan pikirannya dia, dan kita tidak selalu sepakat dengan beliau, tapi beliau lebih tua, beliau punya otoritas di sini, dan sebenarnya walaupun seberapapun kita tidak suka, arahnya dia adalah untuk kebaikan kita. Nah, Saturnus yang quincunx dengan matahari dan bulan seperti mengingatkan, kamu cukupkah istirahatnya? Karena apa? Karena dia selain mengajak kita untuk bekerja keras, ya, tapi karena dia ada di Cancer quincunxnya, dan dia ada di Aquarius. Di Aquarius adalah tentang kemanusiaan, tentang bagaimana kita memperjuangkan hak yang paling mendasar. Untuk apa? Untuk membangun fondasi yang kuat bagi diri kita. Itu energinya. Dan itu seperti
ada di kepala kita mengingatkan bahwa hey, kamu sebagai manusia, kamu punya hak juga untuk mendapatkan yang terbaik. Kalau kamu sudah bekerja begitu banyak, maka hak kamu adalah mendapatkan istirahat yang cukup, mendapatkan penghasilan yang sama besarnya. Bagaimana caranya bekerja? Ya, energi tersebut adalah seperti mengingatkan kita, kalau kamu bekerja di satu tempat itu, kamu sendiri nggak terlalu menyukai hal tersebut, ya. Jadi kan ada pengorbanan dan kamu mendapatkan penghasilan yang tidak sebesar yang kau harapkan, maka pertanyaannya apakah kamu masih akan meneruskan hal tersebut? Nah, itu adalah fungsi Saturnus yang menekan dan mengajak kita untuk berpikir balance, belajar untuk mencari yang terbaik bagi kita. Tentang, yaitu tadi temanya adalah tentang fondasi, kestabilan atau kemapanan, dan kemapanan yang membuat kita dan keluarga kita atau orang-orang terdekat kita merasa aman dan nyaman. Jadi itu adalah pelajaran besar yang kita peroleh pada hari ini. Nah, ini adalah energi yang kolektif, bisa terjadi pada semua orang, dan saya pikir kalau kita mau melihat secara individual per zodiak, maka saya bisa mulai dari Aries, ya. Saya akan gunakan yang whole sign, oke. Ya, biar lebih mudah. Whole sign itu membuat besaran dari setiap rumahnya sama besar. Oke, kalau Aries dia berada di rumah keempat, tentang rumah, karena Aries adalah sebenarnya kolektif, hampir sama energinya, sama malah sebenarnya, dan itu adalah tentang bagaimana kita merasa nyaman di rumah sendiri. Untuk Pisces itu berada di rumah kelima terkait dengan kreativitas, mencari kebahagiaan, ya, mungkin bersama dengan anak-anak, ekspresi diri. Untuk Aquarius dia ada di rumah keenam tentang pekerjaan, bagaimana Aquarius belajar untuk membuat seimbang antara pekerjaan dengan katakanlah apa yang diperoleh, apakah cukup memberi kemapanan dalam kehidupan, dan kalau ada masalah di situ, maka Aquarius diminta untuk lebih bisa mengatasi masalah dalam keseharian maupun dalam pekerjaan ini supaya bisa membangun fondasi yang lebih kuat. Untuk Capricorn dia ada di rumah ketujuh terkait dengan bisnis partner atau pasangan suami istri, ya. Untuk Sagittarius dia ada di rumah ke-8 terkait dengan harta bersama. Untuk Scorpio ada di rumah ke-9 terkait dengan pembelajaran tingkat tinggi, pemahaman yang lebih dalam tentang sesuatu, ya. Jadi lebih spiritual buat Scorpio. Sementara buat Libra ini ada di rumah ke-10 terkait dengan status sosial dan karir. Mudah-mudahan buat teman-teman Libra mendapatkan satu pencerahan dan perubahan yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa memberi kemapanan serta rasa aman dalam menjalani kehidupan ini. Buat Virgo ini ada di rumah ke-11 terkait bagaimana Virgo merencanakan masa depan. Buat Leo ada di rumah ke-12, yaitu terkait dengan bagaimana Leo berusaha untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi, dan itu sudah cukup lama. Ini adalah jawaban atas harapan Leo untuk perubahan yang besar. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Ini bacaan yang bisa saya sampaikan untuk bulan baru di Cancer, gerhana matahari, dan ini juga merupakan titik di mana terjadi energi kardinal itu begitu dominan, dan ini ditandai dengan selain gerhana matahari, bulan baru dia bersama dengan North Node membuat kita mengarahkan pada masa depan apa yang terbaik buat kita, dan juga di sini quincunx dengan Saturnus dan banyak planet lain di sini juga yang retro sebenarnya mempersiapkan kita untuk menuju era baru yang lebih mapan, lebih berhasil, lebih banyak mengambil kejayaan di masa depan. Oke, Wenita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.